Pernahkah kamu merasa seperti hidup ini terus menghantammu dari segala arah? Kerja susah dicari, rumah tangga makin retak, dan setiap bulan dompet makin tipis. Rasanya seperti nggak ada tempat untuk bernafas. Seakan-akan dunia nggak peduli kamu masih bertahan atau enggak. Kamu mungkin sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap saja semuanya terasa gagal. Kalau kamu sedang mengalami ini, tolong dengarkan sampai akhir. Karena video ini bukan cuma sekadar bicara, tapi akan jadi jalan awal buat kamu kembali bangkit. Saya tahu saat kamu ada di titik terendah, semua kata-kata motivasi terasa kosong. Tapi tenang, kita akan bicara sebagai manusia dari hati ke hati. Pertama-tama, kita harus jujur dan mengakui apa yang sedang kita hadapi. Banyak orang saat ini sedang berada di fase terberat hidupnya. Lulusan kuliah tapi belum dapat kerja. Atau sudah kerja tapi gajinya tidak cukup, bahkan jauh dari cukup. Lalu di sisi lain, hubungan di rumah dengan pasangan makin renggang. Komunikasi sulit, konflik makin sering, dan kepercayaan mulai hilang. Di saat yang sama, masalah finansial terus menghimpit. Tagihan datang bertubi-tubi, cicilan nunggak, harga kebutuhan pokok naik, dan akhirnya semua ini membuat kamu merasa gagal sebagai pribadi. Kamu jadi mudah marah, putus asa, bahkan berpikir untuk menyerah sepenuhnya. Kalau kamu merasa ini semua terlalu berat, kamu tidak sendirian. Banyak orang berada di situasi yang mirip. Tapi bukan berarti itu akhir. Kita tidak bisa memecahkan semua masalah sekaligus, tapi kita bisa mulai dengan satu langkah kecil. Sekarang, mari pelan-pelan kita mengangkat kepala dan melihat lebih jernih. Setiap orang punya titik terendah. Tidak ada satupun manusia besar yang tidak pernah merasa kalah. Bahkan orang-orang yang kamu lihat sukses hari ini, dulunya pernah tidur di lantai, pernah menangis dalam sepi, pernah ditinggal orang yang paling mereka percaya. Kamu mungkin berpikir, kenapa harus kamu yang mengalami ini semua? Tapi ingat, rasa sakit yang kamu alami hari ini bisa jadi bahan bakar untuk kebangkitan esok hari. Rasa kecewa, kehilangan, dan frustrasi bukan pertanda kamu lemah. Itu bukti kamu masih hidup. Kamu masih peduli. Dan itu adalah kekuatan. Kekuatan yang selama ini mungkin kamu tidak sadari. Yang kamu butuhkan sekarang bukan keajaiban instan, tapi keyakinan kecil bahwa besok masih ada harapan. Selama kamu masih bernapas, masih ada kemungkinan untuk memperbaiki semuanya. Sekarang kita masuk ke bagian penting. Apa yang bisa kamu lakukan mulai sekarang? 1. Ambil jeda, atur ulang nafas hidupmu. Kalau semuanya terasa terlalu berat, ambil waktu untuk tenang, tarik nafas panjang, jauhkan diri sejenak dari sumber tekanan. Kamu butuh ruang untuk berpikir jernih. Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan langsung ambil keputusan besar saat sedang emosi. Kita perlu kepala dingin untuk bisa memilih jalan keluar yang sehat. 2. Fokus pada satu masalah dulu. Kamu tidak perlu menyelesaikan semua masalah sekaligus. Pilih satu yang paling darurat. Misalnya, keuangan kamu kritis. Maka fokuslah dulu mencari sumber pendapatan sekecil apapun. Bisa dari jual jasa, bantu orang lain, kerja serabutan, jual barang yang tidak terpakai. Tidak apa-apa mulai dari nol. Yang penting bergerak. Kalau masalah terbesar ada di rumah tangga, maka fokuslah membangun komunikasi sehat. Jangan bicara saat sedang marah. Dengarkan pasanganmu, ungkapkan isi hati dengan tenang. Dan kalau perlu, minta bantuan pihak ketiga seperti konselor atau tokoh yang kamu percaya. 3. Evaluasi pola hidup dan kebiasaan. Kadang kita terjebak dalam rutinitas yang tidak sehat. Bangun siang, malas gerak, terlalu banyak waktu di media sosial, atau sering menghindar dari tanggung jawab. Mulailah membangun rutinitas kecil yang positif. Bangun pagi, bereskan kamar, buat to-do list harian, konsumsi informasi yang membangun. Hal-hal sederhana ini perlahan
akan memberi kamu rasa kontrol kembali dalam hidup. 4. Bangun lingkungan yang mendukung. Jangan sendirian. Saat kamu jatuh, kamu butuh teman bicara walau hanya satu orang. Cari komunitas, grup, atau orang yang bisa menjadi tempat kamu curhat. Bukan untuk mengeluh terus-menerus, tapi untuk saling menguatkan. Kalau tidak ada orang di sekitar, carilah melalui forum online yang positif atau dengarkan konten-konten yang membangun. Seperti video ini, jangan isi kepalamu dengan hal yang makin bikin stres. 5. Jangan takut untuk minta bantuan profesional. Kalau kamu sudah benar-benar merasa terjebak, jangan ragu ke psikolog atau konselor. Banyak layanan sekarang yang bisa diakses online dan terjangkau. Ingat, minta bantuan bukan berarti kamu lemah. Itu adalah tanda kamu peduli dengan dirimu sendiri. Hidup memang tidak mudah. Kita tidak bisa memilih takdir, tapi kita bisa memilih sikap. Apapun yang kamu alami hari ini tidak menentukan nilai dirimu sebagai manusia. Kamu tetap berharga, kamu tetap layak dicintai, kamu tetap punya masa depan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini akan jadi pondasi untuk kehidupan yang lebih baik nanti. Jangan takut gagal. Jangan takut mulai dari awal. Bahkan bangunan tertinggi pun dimulai dari pondasi yang terkubur di tanah. Bangkit itu bukan berarti harus lari. Kadang cukup berdiri tegak saja dulu, itu sudah bentuk kemenangan. Kalau hari ini kamu hanya bisa menangis, menangislah. Tapi setelah itu jangan menyerah, karena kamu berhak bahagia. Kamu pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Saya di sini bukan sebagai orang yang tahu segalanya, tapi saya percaya bersama-sama kita bisa mencari jalan keluar. Kamu sudah sejauh ini bertahan, itu bukti bahwa kamu kuat. Dan saya percaya kamu akan melewati ini. Bukan cuma bertahan, tapi tumbuh lebih kuat dari sebelumnya. Kalau video ini sedikit saja membantu kamu, jangan ragu untuk bagikan ke orang lain yang mungkin sedang mengalami hal serupa. Mari kita saling bantu dan saling menguatkan. Tulis di kolom komentar apa yang sedang kamu hadapi, dan kita akan coba jawab satu persatu. Dan ingat, kamu tidak sendiri. Selalu ada harapan selama kamu tidak berhenti mencoba. Sampai ketemu di video berikutnya. Jaga dirimu baik-baik. Kamu penting, kamu berharga, dan kamu pasti bisa.